Hey church, welcome home. We are so glad to see you all today. Hari ini kita sama-sama mau deklarasikan kebaikan Tuhan selama 1 tahun ini, selama 2025 di dalam kehidupan setiap kita. Dan kita percaya hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi setiap kita. So, kita boleh memuji dan menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Karena kita percaya 2026 kita akan melangkah lebih kuat bersama dengan Tuhan. Come on, our first song, this is the day. Let's go. Let's go. Woo! Clap your hands, everyone. Semua bersukacita karena Tuhan, amen. There's a light that shines with hope and grace fills the sky. With new mercy each day we're alive. Let your glory pour out, Jesus. Sing, there's a joy. There's a joy That overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Sing, This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. Sing, we'll rejoice. Glad in it. Woo! Sing. There's a joy that overwhelms our souls, 'cause we know our God is in control, overflow. Let your favor pour out, Jesus. Sing, Jesus. Let's go, everyone sing. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. Sing, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. We'll rejoice today and be glad in it. Woo! Semuanya melompat bagi Tuhan, come on. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Come on church! Leave behind what happened yesterday, 'cause today there's a new thing happening. Leave behind yesterday, 'cause today there's a good thing happening. Leave behind what happened. Lebih semangat lagi katakan. Happening. Leave behind what happened. Amen. Happening. Sing. This is the day Semuanya bertepuk tangan bagi Tuhan. Woo. rejoice And be glad in it. Sing, this is the day that the Lord has made. We'll rejoice and be glad. Sing, we'll rejoice. This is the day That the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Woo! That the Lord has made. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. We'll rejoice and be glad in it. Yay, praise Jesus today. Kita percaya Tuhan berhak menerima segala pujian, segala hormat dan syukur dari setiap kita. So, kita belum selesai. Let's praise Jesus. Nyanyi glory bagi Tuhan kita. Come on. Semua menari bagi Tuhan malam hari ini. Let's go. Semua bersukacita karena Tuhan hadir. Amen. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang. Katakan nyanyi glory, glory.
Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Sama-sama katakan mari rayakan. Come on, dan nyanyi. Lebih semangat lagi kita mau katakan. Mari rayakan dan nyanyi. Sekali lagi katakan untuk Tuhan kita. Mari rayakan dan nyanyi. Woo! Praise Jesus today. Praise the Lord. Praise the Lord. Puji Tuhan. Mari jemaat semua kita berikan yang termegah untuk Tuhan kita. Praise the Lord. Praise the Lord. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. 1 tahun sudah berlalu Tuhan. Dan Tuhan, ini yang kami rasakan Tuhan, yang kami dapati Tuhan, bahwa Engkau adalah pribadi yang setia Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Yang Engkau inginkan Tuhan bukan sekedar apa yang menjadi pelayanan kami Tuhan, tapi kehidupan kami Tuhan yang dipersembahkan kepadamu Tuhan. So here we are Jesus. Inilah kami Tuhan. Kami ingin meletakkan segala sesuatunya di bawah altar-Mu Tuhan. Karena hanya Engkau Tuhan yang layak untuk menerima seutuhnya kehidupan kami Tuhan. Dan kami ingin meninggikan sekali lagi Tuhan nama-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percayakan urapan-Mu Tuhan, kuasa-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Ada kuasa yang mengubahkan kami Tuhan, ada kuasa yang membawa visi bagi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami ingin meninggikan nama-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Di waktu ini Tuhan, kami ingin memfokuskan segala sesuatu ini Tuhan. Pandangan kami, hati kami Tuhan, kehidupan kami Tuhan, ke dalam rancangan-Mu Tuhan yang ajaib Tuhan. Yesus, Jesus, we worship you, Jesus. Ku bawa hanya padamu Yesus, Yesus. Kami haus Tuhan, kami haus Yesus, menikmati Engkau. Menikmati Engkau. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Katakan, ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati
Ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, katakan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Lebih sungguh lagi cuma Tuhan katakan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan lembut katakan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tidak terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Di mana tahun 2025 di awal kita sedang bingung. Apa yang terjadi tahun ini? Ada banyak yang terjadi dan kita tidak tahu dengan pasti apa yang terjadi. Tapi kalau kita sampai di ujung kita bisa melihat bagaimana kita bisa evaluasi apa yang sudah dikerjakan, apa yang belum dikerjakan. Apa yang Tuhan sudah kerjakan buat kita dan apa yang sudah kita masuk dalam rancangan Tuhan. Soalnya dunia terus berputar dan 2025 karya Tuhan dan rencana Tuhan
perizinan Tuhan apapun terjadi di dalam tahun 2025. Nah, khotbah hari ini di ujung tahun ini saya mengambil tema Final Supernatural Growth and Breakthrough. Final Supernatural Growth and Breakthrough. Apakah sudah kita final dengan apa yang kita sampaikan visi kita di tahun ini yang dari Tuhan? Apakah sudah berjalan, berlanjut, dan bahkan mengalami sampai final? Atau masih kita dalam proses yang ada? Atau kita ada beberapa yang belum mulai proses dan bahkan belum mulai breakthrough, atau sudah mulai, atau sedang dalam proses? Saudara-saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, mari kita kembali dalam firman Tuhan yang mengingatkan kita, saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 10. Kita tahu satu perenungan dari doa Musa yang setiap tahun saya ingatkan kembali bahwa masa hidup kami 70 tahun, dan kalau kami kuat ada 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya terburu-buru dan kami melayang lenyap. 1 ayat 12 mengingatkan kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian kami beroleh hati yang bijaksana. Setelah kita akan belajar hari ini, kita menghitung hari-hari 2025 yang sudah berlangsung, hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, dan kita sampai di ujung. Mari kita belajar, mari kita menghitung supaya bijaksana. Saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita lihat dunia sedang bergelora, berjalan. 2025 terjadi banyak hal. Kita lihat ada beberapa hal yang paling penting yang saya masih ingat di pikiran kita, ada demo besar-besaran yang kita tidak tahu dan kita tidak sangka bahwa demo ini berhasil membuat mahasiswa buruh menolak kebijakan pemerintah, menuntut pembubaran DPR. Saat terjadi dikatakan perubahan dalam tatanan negara kita, memicu kerusuhan, penjarahan di berbagai lokasi termasuk rumah pejabat publik. Saudara, ini satu hal fenomena dan satu hal yang terjadi yang mewarnai 2025. Terjadi perubahan, terjadi demo yang besar-besaran, dan terjadi hal yang chaos. Tapi kita tahu semua dapat tangan yang baik ini dengan syukur pada Tuhan. Yang kita lihat berikutnya adalah bahwa sesungguhnya ada banyak hal terjadi yang lain. Palestina, saudara, menjadi patokan kita dalam firman Tuhan bahwa sesungguhnya Israel menjadi patokan akhir zaman, kedatangan Tuhan. Apa yang terjadi? Terjadi demonstrasi memuncak. Warga Gaza bahkan dievakuasi rencana ke Indonesia tapi ditentang oleh MUI. Saudara, berikutnya kita lihat ada kontroversi keaslian ijazah Presiden Jokowi mantan, dan sampai sekarang masih berlanjut. Berikutnya cuaca dikatakan hebat, khususnya di bulan Desember terjadi banjir bandang, terjadi hal-hal yang luar biasa berakibat 3 kota sampai terjadi korban jiwa yang banyak. Ini banyak diselidiki, akhirnya ada banyak perusahaan-perusahaan ditutup ya untuk pembukaan kelapa sawit yang menyebabkan banjir bandang yang begitu hebat merusak alam kita dan terjadi korban jiwa. Nah, kita lihat bahwa ada fenomena tersebut, dikatakan ada gerhana seperti dikatakan supermoon terjadi tanggal 5 November. Ini satu tanda bulan merah atau bulan darah, menjadi tanda kedatangan Tuhan yang muncul kembali di tahun 2025. Mengingatkan kita hati-hati, kedatangan Tuhan semakin dekat. Dan berikutnya kita lihat ada gerhana, ada hujan meteor, dan bahkan kita lihat ada bencana alam yang luar biasa bukan di Indonesia. Ada kebakaran yang besar di Jepang dan banjir parah di Nigeria, Mokwa, yang menelan banyak korban jiwa. Dan kita lihat ini adalah satu fenomena lagi kembali muncul akan kedatangan Tuhan. Ada banyak bencana, ada banyak, kita lihat ada juga gempa di Jepang dan lain-lain. Kita lihat ini menjadi fenomena kedatangan Tuhan. Dan kita lihat juga teknologi sains, Microsoft meluncurkan chip kuantum berbasis superkonduktif teknologi. Ini adalah satu teknologi. Kita lihat terjadi juga hal-hal yang istimewa 2025, ada kelahiran generasi beta. Generasi beta itu tahun 2025 sampai 2039. Ada generasi yang baru. Kita tahu apakah ini generasi yang terakhir ketika Tuhan datang, kita tidak tahu.
Generasi beta ini setelah muncul di 2005 dan baru terjadi. Dan yang lain adalah kita lihat adalah krisis politik di Thailand. Ya, Perdana Menteri sementara diberhentikan dan peristiwa global lainnya di keluarnya akuatik dunia di Singapura. Secara keseluruhan kita lihat ada banyak isu sosial, ada isu politik dan bahkan tantangan iklim yang mewarnai semua itu. Saudara, pemazmur katakan mari kita uji, mari kita hitung bijak hari-hari kita, apakah kehidupan kita dan semuanya boleh sungguh-sungguh terjadi bahwa kedatangan Tuhan semakin kita sudah siap. Apa yang kita siapkan? Apa yang kita final supernatural growth bicara apakah hidup kita, keluarga kita sudah mengalami pertumbuhan, perjumpaan, encounter dengan Tuhan, mulai percaya, mulai beriman, mulai memperoleh hidup dan bahkan keluarga diselamatkan dan bahkan dikatakan terjadi breakthrough atau terobosan. Kalau firman Tuhan yang sudah pernah saya sampaikan satu ibadah, yang pertama, sudahkah kita percaya dan firman ini terjadi dalam kehidupan? Percayalah kepada Tuhan Yesus dari Kisah 16 31-33. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau dan akan selamat. Engkau dan seisi rumahmu. Dan pada waktu itu kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh wilur mereka. Ketika itu juga Malcolm dan keluarganya memberi diri dibaptis. Saudara, terjadi transformasi, terjadi supernatural growth. Kepala penjara yang hari-harinya hidupnya kepala sipir penjara, yang hidup dalam kekerasan, hidup yang bahkan dia dipakai untuk mengurung atau menghukum, bahkan mendisiplin kehidupan orang pada tanah, termasuk dipakai oleh pemerintah dan orang panas itu menghukum bahkan Rasul Tuhan yang sedang memberitakan firman Tuhan, menghukum, memenjarakan, bahkan sampai di tengah penjara, ruang yang paling khusus dipasung. Saudara, bahkan sipir ini yang begitu, saya sudah kali dalam khotbah bahwa sipir ini begitu menganiaya seolah-olah kepada Rasul Paulus dan Silas, sehingga mereka tidak berdaya. Mereka di ruang tengah, bukan tambah dikatakan sangat sulit. Ya, mereka menaikkan pujian, menaikkan menyembahan, sampai dikatakan jalan buntu yang terjadi, dikatakan Rasul Paulus dan Silas mengalami terobosan di tengah tantangan pelayanan, di tengah himpitan untuk melayani Tuhan. Saudara, terobosan terjadi, sehingga terobosan dalam Rasul Paulus termasuk kehidupan kita dalam pelayanan yang banyak tantangan hari ini. Apakah supernatural growth itu dan juga final supernatural growth membuat kita tantangan dan pelayanan, membuat menjadi berkat orang-orang. Paulus dan Silas, ketika dia tetap mengalami satu tantangan yang besar sekali ketika mengabarkan Injil, saudara, di Filipi, dia dimasuk penjara, bahkan dipasung, tidak berdaya. Apakah stop? Tidak. Saudara, firman Tuhan katakan pertumbuhan supernatural dan breakthrough terjadi ketika sungguh-sungguh kita melayani Tuhan, hidup rancangan Tuhan, mengikuti rancangan Tuhan seperti Rasul Paulus dan Silas. Ya, mereka menyanyikan pujian, dan apa tadi, sendi-sendi penjara dikatakan bergetar, gempa bumi terjadi dan seluruh penjara terbuka dan tahanan lepas. Bukan itu saja, kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan dan malaikat Tuhan hadir, terjadi mukjizat yang luar biasa. Tapi saudara, ujungnya adalah Tuhan mencintai keluarga, mencintai kepala penjara, mencintai sipir, sehingga dia berlutut mau bunuh diri. Jadi dikatakan jangan, Rasul Paulus katakan jangan. Apa yang harus saya lakukan? Percaya Tuhan Yesus dan engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Apa yang terjadi? Kepala penjara, sipir penjara itu bertobat dan dia bawa seluruh keluarganya diselamatkan, dibaptiskan. Sudahkah kita mengalami final supernatural growth and breakthrough? Tantangan-tantangan keluarga kita yang tadinya penyembah berhala, yang tidak percaya, apakah dalam tahun ini sudah percaya, mulai percaya, bahkan mau kembali kepada Tuhan dan dibaptiskan? Ataukah mereka sudah mau bertumbuh, datang kepada Tuhan, datang beribadah, mengalami pertumbuhan? Kalau belum, proses ini masih berlanjut 2006. Mari terus berdoa terobosan terjadi 2006 untuk Tuhan, untuk keluarga kita, bagi kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita lihat bahwa terjadi terobosan. Bagaimana sesungguhnya kita lihat dikatakan final supernatural growth and breakthrough terjadi kalau kita tahu, sadar, sudahkah kita siap menantikan bertemu dengan Tuhan.
Kalau firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya di dalam Injil, kalau kata Yesus Matius 24 ya, ayat 3 dan 4, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-murid kepadanya untuk bercakap-cakap sendiri dengan dia, katanya, katakan kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apa tandanya kedatanganmu dan tanda kesudahan zaman, kesudahan dunia. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab bangsa akan melawan bangsa dan raja akan melawan kerajaan, akan ada kelaparan, gempa bumi dan di berbagai tempat. Saudara, sudahkah siap untuk kita mengalami final supernatural growth and breakthrough, supaya kita mengalami, saudara, breakthrough, dan supaya pertumbuhan yang kita dengan cepat maksimal. Bagaimana kita tahu? Caranya adalah kita tahu. Sudahkah kita sungguh mempersiapkan diri kita di hujung tahun ini bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat? Kalau firman Tuhan kita baca tadi bahwa sesungguhnya apa yang sudah terjadi, gempa bumi, bencana alam, Jepang, Indonesia, dan banyak banjir, bahkan di Indonesia dan di luar negeri, semua terjadi. Karena apa? Tanda zaman sudah dekat dan sudah tertulis. Siapkah kita menyambut kedatangan Tuhan? Ketika hari-hari tahun berlalu, sudahkah kita siap untuk bertemu dengan Tuhan? Mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, keluarga kita, bahkan apa yang kita lakukan 2025. Kalau belum, kalau ada kesempatan 2026, marikah kita siapkan hati kita. Bahwa mempunyai komitmen yang baru 2026 untuk lebih setia kepada Tuhan, melayani Tuhan, memaksimalkan hidup kita untuk mengarah kepada tujuan. Saudara, firman Tuhan katakan yang ketiga, sesungguhnya yang terakhir, sudah kita mempunyai fokus yang jelas. Kalau kita di akhir ini kita belum 2025 belum kita final, belum fokus, saudara, saatnya kita fokus. Mari di akhir tahun ini komitmen yang baru untuk tahun 2026. Saudara-saudara, aku sendiri, kata Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 13-14, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dalam Allah, dalam Kristus Yesus. Apakah kita sudah tahun 2025 ini, sudah kita sungguh-sungguh dikatakan melakukan berhasil di hadapan Tuhan, bukannya manusia? Kalau belum, mari tinggalkan segala sesuatu di belakang kita, kegagalan, kekecewaan, ke semua segala yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari tinggalkan, arahkan diri dan fokus kepada depan untuk panggilan ilahi. Apa yang Tuhan ingin lakukan di tahun 2025. Sudah kita Jangan kita tenggelam dalam dosa, jangan tenggelam dalam kekecewaan, jangan tenggelam dalam kehidupan duniawi dan ke pengaruh dunia kehidupan kita. Apa yang harus kita tinggalkan? Teman-teman yang membuat kita berdosa, waktu-waktu yang tidak baik, dan ambisi kita yang lama, keinginan daging, keinginan duniawi yang kita terus pertahankan, harus kita tinggalkan. Lupakan, kata Tuhan, firman Tuhan. Mari 2026 kita kembali untuk mengarahkan diri kepada panggilan surgawi. Apa percaya Tuhan? Apa yang Tuhan percayakan yang belum kita lakukan 2025? Hayo, lakukan 2026. Lakukan itu, bukan hanya mengarahkan diri, tapi kita berlari, kata Rasul Paulus. Ya, bukan hanya melupakan yang di belakang, mengarahkan diri, berlari kepada tujuan. Supaya apa? Final kita dapat hadiah panggilan surgawi. Saudara, jangan dikata fokus kepada duniawi dan harta duniawi. Kita boleh bekerja, tapi saudara, jangan fokus kepada hal duniawi seluruhnya. Fokus kepada nilai, bahkan upah di surga, panggilan Tuhan dalam hidup kita untuk memenangkan jiwa. Berapa banyak yang belum memenangkan teman-teman kita, keluarga kita yang masih belum kita jangkau, belum ceritakan, ajak mereka. Tahun 2026, hayo datang, hayo komitmen, mereka boleh diselamatkan. Sudahkah visi satu tahun ini membawa satu jiwa itu sudah terpenuhi? Bukan hanya mereka datang percaya dibaptiskan, tapi mereka mengalami Tuhan, mereka membarui dan bahkan mereka bertemu dengan Tuhan. Kalau belum, hayo semangat, mari 2026 menjadi target kita, satu jiwa. Siapa Tuhan? Bagaimana kalau mereka dalam proses, hayo proses mereka dewasa, mereka dalam melayani Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sudahkah final? Sudahkah final?
bahwa supernatural growth terjadi dalam kehidupan kita. Pertumbuhan yang supernatural itu mengalami kehidupan kita yang sudah. Saudara, supernatural growth, saya bicara tentang satu cerita bahwa seperti burung Raja Wali. Burung Raja Wali mengalami satu masa di mana dari mereka bertelur anak burung Raja Wali, mulai dari telur. Mereka menetas di dalam sarang. Dan bahkan mereka mulai makan. Induk Raja Wali memberikan makan dan terbang membawa makanan, menyuapi mereka dari kecil sampai mereka cukup waktu dewasa. Saudara, sampai cukup waktu dewasa, rupanya mereka sudah mulai besar badan dan sayapnya mulai bisa dikepak-kepakkan dan bisa mulai terbang-terbang. Sedikit-sedikit naik di sarang. Tapi saudara, burung Raja Wali tidak pernah mau malas dan takut untuk terbang sendiri. Karena apa? Burung Raja Wali adalah burung yang bersarang di tebing yang sangat tinggi. Mereka tidak mau. Sampai satu saat mereka harus mengalami supernatural growth. Apa itu supernatural growth? Mereka bukan bertumbuh biasa, normal menjadi orang dewasa, tidak. Raja Wali biasa. Mereka harus dipaksa. Supernatural adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus dipaksa kadang-kadang untuk dewasa. Apa yang dipaksa? Bagaimana cara memaksa anak burung Raja Wali? Saudara, firman Tuhan katakan induk burung Raja Wali menunggang membalikan sarang. Wow, artinya tempat comfort zone anak-anak itu yang sudah bisa dari kecil sampai mereka bisa mulai punya sayap dan bisa mulai belajar terbang kepak-kepak. Rupanya mereka tidak bisa terbang sampai mengalami supernatural growth, artinya dipaksa keluar dari comfort zone. Sarang itu dijungkir balikan sampai dikatakan mereka harus terbang dipaksa. Saudara, tiba-tiba mereka harus terbang. Saudara, naik turun mereka. Dan induk Raja Wali bukan hanya membiarkan, tapi mereka akan menolong anak-anaknya untuk terbang. Dari bawah mereka menatang sehingga mereka dibawa naik dan terbang. Sehingga belajar terbang, akhirnya mereka menjadi Raja Wali dewasa. Supernatural growth bicara, sudahkah kita tinggalkan comfort zone? Sudahkah kita mengalami mungkin 2025 sakit yang parah, bisnis yang hancur, kehidupan yang lain yang seolah dipaksa untuk Tuhan untuk bertumbuh? Tuhan sedang membawa, kalau kita mengerti maksud Tuhan, Tuhan mau kita dewasa, jangan jadi anak-anak. Tuhan mau supaya kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, percaya, bertobat, menjadi pelayan Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Supernatural growth, sudahkah saudara bertumbuh? Kalau belum di final supernatural growth ini dan final untuk breakthrough belum terjadi, mari terus karena Tuhan mau supaya kita berakhir bersama dengan Tuhan dalam kemuliaan dan sungguh dipakai Tuhan. Biarkan 2025, di akhir 2025 ini kita bijaksana menghitung hari, berapa banyak kegagalan, berapa banyak keberhasilan yang kita lakukan, breakthrough. Mungkin ada beberapa orang, beberapa keluarga sudah mengalami breakthrough, bahkan dalam pekerjaan. Bukan berarti stop, datang terus dan melaju terus, berlari menuju fokus ke dunia dan kepada kekekalan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, terus dipakai Tuhan di akhir tahun ini. Mari kita kepala berdoa. Biarlah Tuhan kebenaran firman Tuhan menolong kami semua di ujung tahun 2025. Kami mengerti maksud Tuhan. Setiap yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami dari awal tahun sampai akhir tahun, kami boleh jalani. Dan banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, banyak Tuhan, dan luar biasa kami boleh syukur kepada-Mu. Dan di dalam perjalanan itu ada banyak yang jatuh bangun dan masih dalam pergumulan sampai saat ini Tuhan belum mengalami supernatural growth dan breakthrough. Tapi yang percaya Tuhan, setiap Bapak Ibu Saudara, setiap keluarga mengalami breakthrough. Biar Tuhan tolong di saat ini, di malam ini Tuhan, terus kuasa Tuhan mengalir. Dengan kerendahan hati kami memohon ampun. Dengan kerendahan kami memohon belas kasih. Dengan kerendahan hati setiap penyakit diangkat di dalam nama Yesus. Setiap kegagalan diangkat dalam nama Yesus. Setiap kekerasan hati dilembutkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus Tuhan kau beracara. Di dalam nama berkat Tuhan turun setiap pribadi. Setiap keluarga, orang tua, anak-anak dan seluruhnya anak muda. Bapa, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat meninggalkan 2025 dan menyambut 2026. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Dr. Teddy Suwanto sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Eklesia, baik di Jakarta, Serpong, dan di Bali, Gianyar, dan Denpasar. Tuhan memberkati semua. Shalom Ecclesia Church, saat ini adalah waktu untuk kita memberikan persembahan kita.
Roma 11 ayat 36 katakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama ungkapkan syukur kita dengan memberikan persembahan terbaik kita kepada Tuhan. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang ingin memberi, silakan scan QR Code yang ada di layar depan. Selamat memberi dan Tuhan Yesus memberkati.